Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Bugis Farm dimanapun Anda berada, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan tidak kurang dari satu hal apapun. Di sini di kebun cengkeh, kembali saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk hari ini, untuk saya bagikan teman-teman, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua dan bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, di sini saya ingin membagikan penyebab buah cengkeh itu berbuah lebat tanpa pupuk dan tanpa tanpa perlakuan yang khusus teman-teman. Di sini setelah saya mempelajari di lahan kebun cengkeh sini teman-teman, ternyata ada yang beberapa yang lebat, ada yang tidak teman-teman, terkhususnya di musim penghujan. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini kebun cengkeh ini tanpa pupuk ini teman-teman, tanpa pupuk dan buahnya lebat seperti ini teman-teman. Saya zoom seperti ini, buahnya sangat lebat ini sampai di atas teman-teman. Ternyata penyebabnya adalah nanti kita akan lihat ini berdasarkan temuan saya di kebun cengkeh, dan semoga nanti saya akan mengaplikasikan di kebun cengkeh yang tidak lebat, karena ada juga di kebun yang saya kerja tidak seperti ini buahnya. Ternyata saya pelajari, saya menemukan, saya menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah ini teman-teman. Dan untuk itu yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, mohon supportnya dengan cara di like dan di subscribe agar saya tambah semangat mengupload video-video seputaran pertanian, khususnya tanaman cengkeh teman-teman. Di sini seperti kita ketahui, seperti tanaman yang lain juga, tanaman cengkeh juga ini membutuhkan unsur hara makro dengan mikro teman-teman. Dan sebenarnya di musim penghujan itu ya, di konten sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa penyebab buah cengkeh di beberapa tahun yang lalu itu adalah karena curah hujan yang tinggi, sehingga cengkeh itu menurut saya tidak mampu untuk berfotosintesis secara sempurna, sehingga penyuplaian unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman cengkeh tidak tersalur atau tersuplai dengan baik. Karena seperti kita ketahui, tanaman cengkeh itu tanaman tropis yang dalam sehari itu membutuhkan 7-8 jam sinar matahari, sehingga kalau musim hujan tentunya ini akan membuat proses fotosintesis terganggu, sehingga buah-buah tidak muncul. Yang bermuncul adalah daun muda seperti ini teman-teman. Tapi ini memang karena cengkeh muda, jadi yang muncul itu daun muda. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata dan berbagai sumber yang lain yang kita ketahui, air hujan itu sebenarnya membawa unsur nitrogen sehingga cukup untuk membuat tanaman kita subur, terutama cengkeh. Tetapi musim hujan yang banyak juga dapat mempengaruhi di sistem produksi tanaman kita, sehingga ya tanaman tidak berbuah seperti itu. Dan seperti di tahun sebelumnya ya, tanaman cengkeh itu buahnya sedikit. Tetapi setelah saya pelajari teman-teman, sini saya akan memperlihatkan lebih dekat. Ternyata penyebab buah cengkeh itu bisa berbuah banyak di musim penghujan itu adalah sini teman-teman. Setelah saya pelajari, ini penyebabnya adalah ini teman-teman, sistem drainase pada tanaman pohon cengkeh itu yang bagus, sehingga tidak menyimpan air, sehingga ini dapat membuat tanaman cengkeh kita berbuah. Ini teman-teman bisa dilihat, ini karena saya pelajari itu rata-rata di musim penghujan ini
buah cengkeh yang berbuah itu adalah tanaman atau pohon cengkeh yang akarnya ini muncul atau timbul teman-teman. Nah, kenapa? Karena di beberapa sumber juga menyebutkan bahwa kalau akar ini muncul ini, sumber oksigen ini sirkulasi oksigennya bagus, sehingga menurut saya simpulkan walaupun di musim hujan ya, cengkeh itu dapat berbuah lebat. Nah itu teman-teman. Jadi dan ini drainasenya yang bagus ini, sehingga air tidak tertampung, sehingga dapat hasil fotosintesis dapat tersalur dengan baik, sehingga kita ketahui pohon cengkeh ini ya berbuah lebat. Nah seperti itu temuan saya di beberapa pohon cengkeh yang ada di sini teman-teman. Jadi saya simpulkan penyebab buah cengkeh bisa berbuah lebat di musim hujan itu karena sistem drainase pada perakarannya yang bagus. Dia tidak menyimpan air sehingga tidak terjadi pembusukan, dan akarnya ini muncul sehingga sirkulasi oksigennya bagus, sehingga hasil fotosintesis dapat tersalur dengan baik teman-teman. Jadi mulai sekarang ya, bagi teman-teman, dan ini sudah saya aplikasikan di beberapa kebun muda saya, kebun yang cengkehnya masih muda ya, saya buat sirkulasi atau drainase seperti ini teman-teman. Kita agar air tidak tersimpan dengan baik, dan akarnya ini mendapatkan sirkulasi oksigen yang bagus, sehingga walaupun di musim penghujan buah cengkeh tetap berbuah dengan tanpa pupuk teman-teman. Tanpa pupuk di sini, di kebun cengkeh sini tanpa pupuk. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan, jadi ini digali saja, digali bagian ini. Yang penting ada akarnya, beberapa akar yang muncul seperti itu teman-teman. Kita lihat di bagian sini juga ya, rata-rata teman-temannya ini cengkeh berbuah lebat juga ini teman-teman, berbuah lebat juga semuanya. Akarnya itu muncul, sehingga sirkulasi oksigennya bagus, dan ini berbuah lebat ini teman-teman. Rata-rata cengkeh yang berbuah lebat itu akarnya ada akarnya yang muncul seperti ini, dan batangnya ini tidak menyimpan air seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan ini sudah berapa kali pindah tangga ini teman-teman. Ini sedangkan di sini lagi saya mau manjat buahnya ini sangat lebat di atas teman-teman. Nanti saya video seperti ini teman-teman. Ini hasil dari buah cengkeh yang ada di atas ini teman-teman. Ini saya petik ini teman. Jadi rata-rata ya buah cengkeh yang itu teman-temannya, rata-rata buah cengkeh yang berbuah lebat itu karena walaupun di musim hujan ya, di musim penghujan buahnya masih lebat karena itu tadi sistem perakarannya yang bagus dan sistem drainasenya ada akar yang muncul. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan di beberapa cengkeh yang teman-teman. Nah, ini juga seperti ini. Ini semuanya cengkeh di sini berbuah tanpa pupuk ini teman-teman, tanpa pupuk. Dan kalau diperhatikan perakarannya semuanya bentuknya seperti itu teman-teman. Dan semoga ini bermanfaat, dan bagikan ke media sosial Anda kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa supportnya teman-teman, cara like dan subscribe. Salam pertanian.